Model OSI adalah suatu kerangka kerja berlapis untuk desain sistem jaringan yang memungkinkan komunikasi antara semua jenis sistem komputer. Tujuan dari model OSI adalah untuk menunjukkan bagaimana memfasilitasi komunikasi antara sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan logika hardware dan perangkat lunak. Model OSI bukanlah sebuah protokol, tetapi adalah model untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan yang fleksibel, kuat, dan interoperable. Model OSI atau Open System Interconnection disusun dari 7 layer, yaitu 1. Physical layer, 2. Data link layer, 3. Network layer, 4. Transport layer, 5. Session layer, 6. Presentation layer, dan 7. Application layer. Pertama, physical layer. Ini adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Kedua, data link layer. Data link layer bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layer fisikal. Ketiga, network layer. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket. Gambar di bawah ini menunjukkan keterkaitan antar layer saat mengirim pesan dari device A ke device B. Pesan berjalan dari A ke B mungkin melewati beberapa mode intermediate. Mode intermediate ini biasanya hanya melibatkan 3 lapis dari model OSI. Organisasi dari layer. Organisasi dari layer ini dapat dikategorikan dalam 3 cabang, yaitu 1. The Network Support Layer, yang terdiri dari Physical Layer, Data Link Layer, dan Network Layer. Mereka berurusan dengan aspek fisik, pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya, atau seperti listrik, spesifikasi, koneksi fisik, pengalamatan fisik, dan waktu transportasi dan kehandalan. Yang kedua adalah Transport Layer, menghubungkan 2 subkelompok dan memastikan bahwa upper lower layer telah ditransmisikan dalam bentuk yang dapat digunakan pada upper layer. Yang ketiga adalah the user support layer yang terdiri dari session layer, presentation layer, dan application layer, yang dianggap sebagai lapisan dukungan pengguna. Mereka memungkinkan interoperabilitas antara sistem perangkat lunak. Upper layer hampir selalu diimplementasikan di perangkat lunak atau software. Lower layer adalah kombinasi dari hardware dan software, kecuali untuk physical layer yang mana kebanyakan diperuntukkan untuk hardware. Gambar di bawah ini memperlihatkan secara keseluruhan dari model OSI. D7 diartikan sebagai unit data dari layer, D6 sebagai unit data dari layer 6, dan seterusnya. Pada setiap layer, header atau mungkin juga trailer ditambahkan pada tiap layer. Trailer ditambahkan pada layer 2, di mana format data melewati physical layer tersebut diubah menjadi sinyal elektromagnetik dan diangkut sepanjang link fisik. Setelah mencapai tujuan, sinyal masuk ke dalam lapisan 1 dan ditransformasikan kembali ke bentuk digital. Unit data kemudian bergerak kembali melalui lapisan OSI. Ketika akan mencapai penerima, semua header dan trailer di blok data akan dihapus dan penerima akan menerima data seperti sebelum melewati OSI layer. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari setiap layer. Fungsi dari physical layer antara lain untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Physical layer juga berkaitan dengan hal-hal berikut. Pertama, karakteristik fisik antar muka dan menengah. Lapisan mendefinisikan fisik karakteristik antar muka antara perangkat dan transmisi media. Hal ini juga mendefinisikan jenis media transmisi. Kemudian representation bit. Lapisan data fisik terdiri dari aliran bit dengan tidak ada interpretasi untuk ditransmisikan. Bit harus dikodekan menjadi sinyal listrik atau optik
Lapisan fisik mendefinisikan jenis encoding, bagaimana OS dan IS berubah menjadi sinyal. Ketiga, data rate, tingkat transmisi jumlah bit yang dikirim setiap detik juga didefinisikan oleh lapisan fisik. Dengan kata lain, lapisan fisik mendefinisikan durasi dari sedikit yang berapa lama berlangsung. Kemudian sinkronisasi bit, pengirim dan penerima tidak hanya harus menggunakan bit yang sama tingkat, tetapi juga harus disinkronkan pada tingkat bit. Dengan kata lain, pengirim dan jam menerima harus disinkronkan. Kemudian line configuration, lapisan fisik berkaitan dengan koneksi perangkat untuk media. Dalam konfigurasi point to point, dua perangkat yang terhubung melalui link khusus. Dalam konfigurasi multi point, link dibagi di antara beberapa perangkat. Kemudian physical topology, physical topology mendefinisikan bagaimana perangkat yang terhubung membuat jaringan. Perangkat dapat dihubungkan dengan menggunakan topologi mesh, topologi star, topologi cincin, topologi bus, atau topologi hybrid. Yang terakhir, transmission mode. Lapisan fisik juga mendefinisikan arah transmisi antara dua perangkat, simplex, half duplex, atau full duplex. Fungsi data link layer antara lain untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, atau seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer kedua beroperasi. Hal-hal yang berkaitan dengan data link layer antara lain, framing. Data link layer membagi aliran bit yang diterima dari jaringan lapisan menjadi unit data yang dikelola yang disebut dengan frame. Kemudian physical addressing. Jika frame untuk didistribusikan ke sistem yang berbeda pada jaringan, lapisan data link menambahkan header untuk frame untuk mendefinisikan pengiriman dan atau penerima frame. Jika frame ditunjukkan untuk sistem luar pengirim jaringan, alamat penerima adalah alamat perangkat yang menghubungkan jaringan ke yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah flow control. Jika tingkat di mana data yang diserap oleh penerima kurang dari tingkat di mana data yang diproduksi si pengirim, lapisan data link membebankan aliran mekanisme kontrol untuk menghindari besar penerima. Yang selanjutnya adalah error control. Lapisan data link menambah reliabilitas lapisan fisik dengan menambahkan mekanisme untuk mendeteksi dan memancarkan kembali kerusakan atau hilangnya frame. Hal ini juga menggunakan mekanisme untuk mengenali duplikat frame. Kontrol kesalahan biasanya dicapai melalui trailer yang ditambahkan pada akhir dari frame. Fungsi dari network layer antara lain untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Hal-hal yang berkaitan dengan network layer antara lain logical addressing. Fisik pengalamatan dilaksanakan oleh lapisan data link yang menangani masalah pengalamatan lokal. Jika paket melewati batas jaringan, perlu sistem pengalamatan lain untuk membantu membedakan sumber dan tujuan sistem. Lapisan jaringan menambahkan header untuk paket yang datang dari upper layer, antara lain mencakup alamat logis dari pengirim dan penerima. Kedua, routing. Ketika jaringan atau link independen terhubung untuk menciptakan internet network atau jaringan besar, perangkat penghubung atau disebut router atau juga switch dengan rute ke tujuan akhir. Fungsi dari transport layer antara lain untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Hal yang berkaitan dengan transport layer adalah, pertama, service point addressing. Komputer sering menjalankan beberapa program pada saat yang sama. Untuk alasan ini, sumber ketujuan pengiriman berarti pengiriman tidak hanya dari satu komputer ke komputer berikutnya, tapi juga dari proses tertentu. Dari satu komputer ke proses tertentu. Di sisi lain, transport layer header karena itu harus mencakup
jenis alamat yang disebut service point addressing. Lapisan jaringan mendapat masing-masing paket untuk komputer yang benar. Lapisan transport mendapat seluruh pesan ke proses yang benar pada komputer tersebut. Kemudian segmentasi and reassembly. Sebuah pesan dibagi menjadi segmen menular. Dengan setiap segmen berisi nomor urut. Angka-angka ini memungkinkan transportasi lapisan untuk memasang kembali pesan dengan benar setelah tiba di tempat tujuan dan untuk mengidentifikasi dan mengganti paket yang hilang dalam transmisi. Kemudian connection control. Lapisan transport data dapat berupa connectionless atau connection oriented. Lapisan transport connectionless memperlakukan setiap segmen sebagai independen paket dan memberikan ke lapisan transport pada mesin tujuan. Connection oriented transport layer membuat koneksi dengan lapisan transport di tempat tujuan mesin pertama sebelum memberikan paket setelah semua data yang ditransfer sambungan diakhiri. Kemudian flow counter. Seperti lapisan data link, lapisan transport bertanggung jawab untuk aliran kontrol. Namun kontrol aliran pada lapisan ini dilakukan end-to-end daripada di link tunggal. Yang terakhir error control. Seperti lapisan data link, lapisan transport bertanggung jawab untuk error control. Namun kontrol kesalahan pada lapisan ini dilakukan proses to proses, bukan di link tunggal. Pengiriman lapisan transport memastikan bahwa seluruh pesan tiba pada lapisan transport menerima tanpa kesalahan. Koreksi kesalahan misalnya dicapai melalui retransmisi. Fungsi session layer antara lain untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama dan juga mengendalikan dialog antar aplikasi. Hal khusus dari session layer meliputi sebagai berikut, yaitu dialog kontrol. Session layer memungkinkan dua sistem untuk masuk ke dalam dialog. Ini memungkinkan komunikasi antara dua proses berlangsung mode half duplex atau satu arah pada satu waktu, atau mode full duplex atau dua cara pada waktu. Yang selanjutnya adalah sinkronisasi. Session layer memungkinkan proses untuk menambah pos-pos pemeriksaan atau sinkronisasi poin ke aliran data. Fungsi dari presentation layer antara lain untuk mentranslasikan data yang sudah ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dan juga network cell atau remote desktop protocol. Hal-hal khusus dari presentation layer meliputi berikut ini. Translation. Proses dalam dua sistem biasanya bertukar informasi dalam bentuk string karakter, angka, dan sebagainya. Informasi harus diubah menjadi bitstream sebelum dikirim, karena berbeda komputer menggunakan sistem pengkodaan yang berbeda. Presentation layer bertanggung jawab untuk interoperabilitas antara metode encoding yang berbeda. Presentation layer di pengirim mengubah informasi menjadi format umum. Presentation layer di penerima merubah format umum ke dalam format receiver. Encryption. Untuk membawa informasi, sistem harus dapat memastikan privasi. Enkripsi berarti bahwa pengirim mengubah informasi asli ke bentuk lain dan mengirim pesan yang dihasilkan keluar melalui jaringan. Deskripsi adalah proses membalikkan informasi ke bentuk asalnya. Compression. Kompresi data mengurangi jumlah bit yang terkandung dalam informasi. Kompresi data menjadi sangat penting dalam transmisi multimedia seperti teks, audio, dan video. Fungsi dari application layer antara lain sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada pada lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NVS. Layanan tertentu yang disediakan oleh aplikasi layer meliputi berikut ini. Pertama, Network Virtual Terminal, sebuah jaringan terminal virtual versi perangkat lunak dari terminal fisik dan memungkinkan pengguna untuk log on ke host remote.
Untuk melakukannya, aplikasi menciptakan emulasi perangkat lunak terminal pada host remote. Pembicaraan komputer pengguna ke terminal software yang pada gilirannya berbicara dengan tuan rumah. Dan sebaliknya, host remote percaya berkomunikasi dengan salah satu terminal dan memungkinkan pengguna untuk log-on. Kemudian, file transfer, access, and management. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses file dalam host remote, untuk mengambil file dari remote komputer untuk digunakan di komputer lokal, dan untuk mengelola atau mengendalikan file dalam remote komputer lokal. Ketiga, mail service. Aplikasi ini memberikan dasar untuk email forwarding dan penyimpanan. Yang terakhir, directory service. Aplikasi ini menyediakan didistribusikan sumber database dan akses untuk informasi global tentang berbagai objek dan jasa.